kita semua dipanggil pada kekudusan. Kita semua ingin masuk surga ya, benar ya? Yang masuk surga adalah orang-orang yang kudus. Saya yakin Bapak Ibu juga punya cita-cita setelah kita menyelesaikan semua perjuangan kita di dunia ini, kita bersatu dengan pencipta kita ada bersama Bapa di surga. Saya pikir juga orang Katolik cita-citanya bukan api penyucian kan ya? Kita semua adalah calon santo-santa, orang-orang kudus. Oleh sebab itu, mari kita mau pakai semua kesempatan untuk mewartakan Kristus ini sebagai sarana juga pengudusan bagi diri kita. Nah, ketika kita diutus dan diperlengkapi, maka kita dapat mewartakan sebagaimana yang Tuhan kehendaki, bukan yang kita kehendaki. Karena di dalam Efesus 4 ayat 11-12 juga dikatakan bahwa semua yang kita punya sebagai pewarta, kemampuan kita untuk berbagi, ini berasal dari Tuhan sendiri. Dialah yang memberi, kita adalah orang-orang yang diutus, dan kita mau memberikan diri kita untuk pelayanan lewat pewartaan ini. Kita adalah orang-orang yang dikuduskan, orang yang diperuntukkan untuk kerajaan Allah. Kita perlu menyadari panggilan kita dan mensyukurinya. Dan kita perlu sadar bahwa kita tidak berjalan sendiri, tapi Tuhanlah yang memperlengkapi kita dengan segala yang kita butuhkan. Saya ingat seorang Romo pernah mengatakan selama hidupnya dia mengalami bahwa Tuhan tidak pernah mempersulit. Bahkan banyak sekali kesaksian bahwa ketika kita mau, maka Tuhan akan memperlengkapi, menyertai. Suatu kali saya itu merasa saya tidak mampu untuk melakukan satu tugas ketika saya diminta untuk membawakan satu renungan di kelompok doa. Waktu itu saya sedang ada banyak masalah, saya sedang gak mood benar-benar, saya merasa begitu jauh dari Tuhan. Sehingga saya pengen mengalihkan tugas itu kepada orang lain. Saya menghubungi beberapa teman imam untuk menggantikan, tapi para imam tersebut sibuk. Dan juga saya menghubungi beberapa teman pewarta yang biasa juga mewartakan renungan. Mereka juga pas tidak bisa. Akhirnya dengan berat hati, saya tetap mempersiapkan diri walaupun saya merasa saya tidak bisa mempersiapkan diri dengan konsentrasi dan saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Saya ngeblank, buntu, nggak bisa mempersiapkan bagaimana saya harus menyampaikan. Namun kurang 1 hari sebelum saya melakukan tugas tersebut, saya benar-benar mendapat suatu kekuatan yang baru. Saya waktu itu diminta juga untuk membantu satu kelompok yang berdoa di rumah kami. Saya waktu itu melibatkan diri, walaupun dalam keadaan saya sendiri membutuhkan waktu untuk persiapan. Nah, tapi pada waktu saya mau memberi waktu saya untuk kelompok tersebut, ternyata saya sendiri itu dikuatkan. Saya mendapat kembali semangat untuk melanjutkan dan saya bisa mengerti apa yang harus saya sampaikan keesokan harinya. Kebetulan tema itu adalah bertahan sampai akhir yang saya bawakan. Dan ketika saya selesai membawakan renungan itu keesokan harinya, seorang ibu itu datang kepada saya, dia mengatakan, "Ibu terima kasih, tadi renungan yang disampaikan dan kesaksian itu benar-benar menyentuh saya. Tadinya ketika saya pulang dari tempat ini, saya rencana akan mengajukan mengundurkan diri dari pelayanan. Tapi ketika saya mendengarkan renungan tadi dan kesaksian ibu tentang bertahan sampai akhir, saya dikuatkan. Saya tidak akan mundur dan saya akan tetap melayani Tuhan selamanya, selama Tuhan masih memberi saya kesempatan." Saya bersyukur sekali bahwa di tengah kelemahan saya, di tengah apa yang menurut saya kurang, ternyata itu bisa dipakai oleh Tuhan juga untuk menguatkan orang lain. Kemudian, sebenarnya apa sih yang kita wartakan? Yang kita wartakan itu tentang kabar sukacita, tentang Yesus yang menyelamatkan, tentang kebaikan Kristus, tentang ajaran gereja dan tradisi gereja. Romo Budi juga sudah mengingatkan kita ketika banyak orang mempertanyakan tentang Maria yang tidak ada dalam kitab suci. Ingat, kita juga bersandarkan iman kita pada tradisi, ya. Dan semua itu kita refleksikan sebagai pewarta, sebagai orang-orang yang ditugasi untuk membawakan renungan atau sabda Tuhan ini lewat refleksi teologis. Oleh sebab itu kita perlu Bible study. Banyak buku renungan yang kita bisa baca, walaupun kita belum bisa menguasai, tapi paling tidak
Setiap kali kita ditugasi, kita membaca 1 lembar, 2 lembar, 10 lembar, lama-lama pengetahuan kita menjadi lebih lengkap. Di balik itu juga kita sebagai orang yang menjadi saksi, kita perlu bergumul dengan sabda Tuhan. Ya. Sabda Tuhan itulah yang memungkinkan kita menjadi saksi. Ketika kita menghayati dan menghidupi, di situ kita berteologi, merefleksikannya di dalam doa Lectio Divina, kita mau menjadikan sabda Tuhan itu menyoroti hidup kita, mengubah kita sebelum kita mau mengubah orang lain, ya. Perubahan mereka, pertobatan mereka sepenuhnya bergantung pada kuasa Tuhan sendiri. Tapi tugas kita sebagai pewarta adalah menaburkan benih. Kita hanya membagikan, selanjutnya yang memberi pertumbuhan adalah Allah sendiri. Jadi tugas kita adalah membagikan Injil dan juga hidup kita yang sudah diperkaya oleh Injil, yang sudah diterangi oleh Injil. Nah, bagaimana sebenarnya kualitas rohani seorang pewarta atau spirit apa yang perlu dipunyai oleh seorang pewarta? Yang pertama, integritas. Hidup tidak bercela itu dimaksudkan bukan berarti kita tidak pernah jatuh dalam dosa. Tetapi sebagai orang-orang yang berjuang, kita terus mau bangkit. Ya, di dalam Amsal juga dikatakan 7 kali orang benar jatuh, 7 kali ia bangkit. Kita adalah orang-orang yang tidak mau menyerah pada dosa, tidak mau menyerah pada kelemahan, tetapi kita mau terus bangkit. Saya ingat sekali apa yang Santa Teresa Lisieux katakan, bahwa ketika dia mempunyai dosa, bahkan kalaupun dia melakukan dosa yang paling besar sekalipun, dia hanya segera berlari kepada Yesus. Hati Yesus yang seperti samudra, itu bisa menghapus segala dosanya. Dia percaya bahwa Allah yang Maha Rahim itu tidak hanya menilai dosa, tetapi juga karena dia adil, dia juga melihat proses atau perjuangan kita untuk menjadi baik. Sekali lagi, kita melayani bukan karena kita sudah suci atau sudah hebat atau sudah sempurna, tapi justru di dalam kelemahan kita mau juga berbagi. Injil tentang perumpamaan seorang janda miskin yang memberikan apa yang dia punya, walaupun itu sangat sedikit, tetapi Tuhan melihat bahwa itu adalah seluruh yang dia miliki. Ketika kita mau membagikan apapun yang kita miliki, seperti juga ketika kita punya 2 ikan dan 5 roti, itu adalah sedikit dibandingkan orang yang harus kita beri makan. Kita nggak ngerti apa yang harus kita sampaikan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pendengar. Namun kita percaya ketika kita mempersembahkan apa yang sedikit itu, ternyata bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan rohani orang lain. Banyak dari kita yang mungkin ada di tahap itu, saya juga. Ketika saya menulis buku-buku yang tadi disampaikan, menjadi kekasih Tuhan, kekasih suami, menemukan Tuhan dalam hidup perkawinan, itu bukanlah dari kelebihan, atau bukan karena perkawinan saya sudah hebat atau sukses, sama sekali tidak. Nanti di akhir saya akan menceritakan mengapa saya katakan bahwa saya memberikan dari kekurangan, justru juga di dalam keluarga atau perkawinan. Yang kedua, kita perlu rendah hati dan mengalami kelepasan dari buah-buah pelayanan kita. Rendah hati artinya kita sadar bahwa kita adalah siapa di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Ketika kita rendah hati, kita aman dari kejatuhan kesombongan. Santo Agustinus juga mengatakan bahwa dia lebih memilih pekerjaan yang tidak sempurna tetapi mendatangkan kerendahan hati daripada pekerjaan yang sempurna tapi mendatangkan kesombongan. Seringkali ketika saya diminta untuk melayani, untuk mewartakan, apa yang saya siapkan itu kadang-kadang tidak seperti apa yang saya sampaikan. Tidak sepenuhnya bisa saya sampaikan poin-poin yang sudah menurut saya itu pas gitu. Ada penyesalan, waduh saya nggak sempurna, waduh saya gagal. Dan bagi saya kadang-kadang kegagalan atau kesempurnaan itu saya menganggapnya terlalu serius. Sehingga kadang menyesal, nggak bisa tidur, dan seterusnya. Namun saya dikuatkan oleh quote dari Santo Agustinus ini. Bahwa kadang-kadang apa yang tidak sempurna itu membuat kita mau belajar lebih banyak. Dan membuat kita lebih rendah hati. Menyadari bahwa apa yang kita bagikan ini mungkin masih kurang, Tuhan akan menyempurnakan selebihnya. Nah, detach artinya kita harus lepas dari buah-buah
pelayanan kita. Ketika orang senang dengan kehadiran kita, itu yang dia sambut sebenarnya bukan kita. Kita udah tahu setiap kali mau Paskah kita mendengarkan Yesus menunggang keledai. Yang disambut di Yerusalem dengan daun palma itu adalah Yesus, bukan keledainya. Dan kita kadang-kadang sebagai pewarta, kalau kita disanjung, kita bisa lupa, ya. Dan ini bahaya buat kita. Sehingga kata Paulus, jangan sampai ketika aku selesai menyampaikan pewartaan, aku sendiri ditolak. Jangan sampai kita yang sudah bersungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh memberikan diri kita untuk Tuhan lewat gereja, lewat perutusan ini, kita sendiri ditemukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam Matius dikatakan, Tuhan, Tuhan, aku telah bernubuat demi namamu, aku mengusir setan-setan demi namamu. Tapi Tuhan bilang, enyah aku tidak mengenal engkau. Di sini pentingnya kerendahan hati. Kita selalu ingat bahwa kita adalah keledai yang ditunggangi Yesus. Kita adalah hanya hamba yang tidak berguna, yang melakukan apa yang kita perlu lakukan. Jadi tidak ada poin bahwa kita perlu menuntut pujian atau ucapan terima kasih dari orang-orang yang kita layani. Karena semuanya kita lakukan untuk Tuhan dan demi cinta kepada Tuhan. Yang membedakan antara pelayanan yang sesungguhnya, pewartaan yang sejati dan yang bukan adalah kita sadar bahwa untuk siapa kita lakukan semua ini. Apakah kita lakukan untuk Tuhan ataukah untuk kebanggaan diriku? Ataukah untuk membuat aku lebih merasa hebat, lebih merasa nyaman, menjadi seorang yang rasanya punya arti, punya posisi yang lebih baik di mata orang lain? Ataukah kita sadar, kita lakukan semua ini untuk menyenangkan hati Tuhan? Karena ini adalah tugas yang ditanggungkan kepadaku sebagai setiap orang yang sudah dibaptis, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Ini adalah tugasku untuk juga menyampaikan kabar keselamatan kepada orang lain. Yang membedakan pewartaan yang sejati atau yang bukan, siapa yang kita wartakan dan motivasi kita. Bukan juga tentang besar atau sedikitnya jumlah orang yang kita wartakan, atau bukan soal besar atau kecilnya pelayanan kita. Bukan soal jenis pelayanan yang menentukan apakah pelayanan kita berkenan kepada Tuhan. Tetapi soal bagaimana kita melakukannya. Apakah kita melakukan dengan bersyukur, tidak bersungut-sungut, tidak menyalahkan orang lain, kok enggak bantu aku, kok aku capek sendiri, ya. Kalaupun kita mengalami banyak gesekan, kesulitan dalam pelayanan, dalam pewartaan kita, ayo ini sebagai latihan untuk kita menjadi lebih sabar. Mempersembahkan semua kesulitan ini supaya Tuhan juga mengubah kita menjadi lebih sabar. Kita persembahkan supaya Tuhan berkenan untuk menerima segala macam persiapan kita yang kadang-kadang tidak sempurna. Kita adalah orang-orang yang berdosa, yang berjalan, yang masih berziarah. Oleh sebab itu, ketika kita mau menerima juga kekurangan orang lain, kita sendiri sedang dilatih untuk lebih mengasihi apa adanya. Dan akhirnya kita perlu setia sampai akhir. Jadi melayani Tuhan itu bukan musiman, bukan kalau saya suka, saya mau, tetapi soal komitmen. Bagaimana kita mau bertahan sampai akhir. Kalau baca di 2 Tawarikh 14 sampai dengan 16, ada kisah seorang raja Yehuda yaitu bernama Asa. Dia adalah raja yang sangat setia kepada Tuhan. Dia melenyapkan segala penyembahan berhala dari kerajaannya selama dia berkuasa. Dia betul-betul mengalami banyak sekali damai di tengah kerajaannya, mendapatkan berkat karena kerajaannya terus mendapatkan kemenangan demi kemenangan, sehingga rakyatnya bisa berdoa, bisa juga membangun negara itu dengan baik. Namun pada tahun ke-36 pemerintahannya, Raja Asa itu tidak seperti biasanya. Dia biasanya mengandalkan Tuhan, namun kali itu dia mengandalkan manusia. Dia meminta pertolongan dari Raja Aram, dan dia membagikan emas dan perak dari bait suci untuk dipersembahkan kepada raja tersebut untuk menolong dia mengalahkan musuh. Dan Nabi Hanani sudah memperingatkan kepada Raja Asa bahwa ingat, selama ini kamu bisa menang atas musuhmu, ya, mengalahkan Ethiopia, Libya yang
tentara berkudanya itu jauh lebih besar daripada kamu, karena kamu mengandalkan Tuhan. Tapi Raja Asa sendiri menolak nabi ini dan malah memenjarakannya. Kita lihat kadang-kadang satu dosa, kalau kita nggak mau bertobat, membawa kepada dosa yang lain. Dan akhirnya dia meninggal sebagai orang yang berpaling dari Tuhan. Kita perlu setia sampai akhir. Ketika saat ini kita menjadi sahabat Tuhan, kita menjadi sahabat Tuhan sampai kita mati. Orang kudus di gereja Katolik itu dideklarasikan kudus, dia dibeatifikasi itu setelah dia mati, setelah dia wafat. Bahkan jauh setelah dia wafat, setelah ada kesaksian-kesaksian, doa-doa yang dikabulkan lewat perantaraannya. Jadi artinya sebagai orang yang melayani dan orang yang dianggap sungguh-sungguh setia, bukan soal kapan kita mulai melayani, tetapi bagaimana kita mengakhiri perjuangan kita, pertandingan kita, sampai tuntas, sampai akhir. Saya menampilkan satu quote dulu dari Santa Teresia Lisieux yang menjadi suatu kekuatan juga buat saya. Ketika saya diminta untuk menerima tugas sebagai Ketua Komisi Kerasulan Kitab Suci di Keuskupan Malang, waktu itu saya benar-benar tidak punya ide apapun juga untuk apa yang harus saya lakukan. Dan saya nggak tahu bahwa selama ini dimanapun, di keuskupan manapun, itu tidak ada awam yang menjadi ketua. Saya nggak ngerti. Kalaupun saya tahu waktu itu saya mungkin menolak ya. Saya pikir wah saya ini nggak bisa apa-apa. Dan waktu itu kebetulan saya juga sudah ada pelayanan yang lain yang saya merasa juga udah banyak gitu. Tapi saya minta waktu. Karena saya dibilang oleh Romo Catur waktu itu, Monsinyur minta kamu untuk menerima tugas ini. Saya bilang waduh saya itu nggak bisa. Tapi Romo Vikjen bilang coba dipikirkan dulu. Akhirnya saya minta waktu berdoa dan saya juga diskusi dengan suami, dan dengan agak berat hati, dengan kecil hati karena saya nggak bisa apa-apa, saya terima tugas itu. Nah, saya terinspirasi dari Teresia Lisieux yang mengatakan, semakin murni hidup dan motivasi seseorang untuk berkarya bagi Tuhan, maka akan semakin besar pula keberanian kita untuk karya-karya yang mungkin di luar kemampuan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita tidak perlu menolak ketika kita ditugasi, karena Tuhanlah yang akan bekerja, bukan kita. Nah, tadi saya mengatakan bahwa kita perlu setia sampai akhir. Bagaimana setia? Kita perlu sadar bahwa perjuangan kita ini penting sekali bagi keselamatan kita, dan juga pewartaan ini penting buat keselamatan banyak orang. Kita perlu gigih untuk meraih apa yang betul-betul penting. Santa Katarina dari Siena mengatakan bahwa kita perlu mempunyai sikap gigih untuk mencapai hasil. Untuk menyelesaikan disertasi saya yang temanya teologi detachment Yohanes Salib untuk perkawinan yang menderita. Ini saya jatuh bangun, kadang-kadang nangis, kadang-kadang udah mau berhenti. Kadang-kadang saya merasa aduh saya bisa nggak ya. Tapi tangan Tuhan selalu banyak sekali menolong saya melalui orang-orang baik yang bisa saya datangi untuk berkonsultasi lewat para pembimbing. Nah, kita perlu minta rahmat, bahwa Santa Teresa Avila mengatakan tekad yang besar untuk bertahan itu penting sekali. Apapun yang terjadi di dalam pelayanan kita, di dalam pewartaan kita, bahkan sekalipun dunia ini runtuh, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Dan dikatakan jangan berhenti. Kalau kamu mengalami kesulitan, aku tidak mengatakan bahwa kamu harus berhenti, tapi kamu harus tetap mengambil satu langkah. Kadang-kadang ketika saya mengalami saat-saat yang berat, saya nggak bisa berbuat apa-apa, bahkan berdoa aja tuh nggak bisa. Ngomong aja, mau ngomong apa nggak bisa. Tapi saya datang kepada Tuhan. Saya punya suatu ruang doa di rumah saya. Di situ saya bisa nangis, saya bisa curhat sama Tuhan, saya bisa ngomong apapun sama Tuhan. Saya menghabiskan waktu untuk membaca sabda Tuhan di situ. Setiap kali saya mau bertugas, dan itu saya lakukan tiap hari. Nah, disitulah satu langkah saya. Ketika saya merasa saya nggak mampu, satu langkah saya datang kepada Tuhan. Dan satu langkah itulah yang memberikan kita kekuatan untuk melanjutkan pelayanan kita. Dan apa yang kita minta dalam doa Bapa kami, berilah kami rezeki pada hari ini. Itulah yang kita butuhkan, rahmat, kekuatan untuk hari ini. Besok kita datang lagi, minta rahmat kepada Tuhan. Kita perlu menyiapkan diri untuk perjalanan panjang. Kita tidak bisa terlalu banyak komplain ya. Saya dulu banyak komplain. Waktu banyak tugas, ada gesekan sana sini untuk melayani. Kadang-kadang ada merasa kecewa. Dan pada suatu kali, ini kira-kira sekitar 10 tahun yang lalu ya, saya masih banyak komplain lah. Lalu saya waktu
pegang-pegang sini kok terasa ada benjolan. Ada 3 lagi. Saya periksa ke dokter, 3 dokter suruh biopsi semua, saya nggak berani. Akhirnya saya juga konsultasi. Waktu itu ada kesempatan untuk berobat di tempat lain di luar. Kemudian, tapi sejalan dengan itu, karena saya takut banget, ada teman saya yang juga meninggal karena kanker kelenjar getah bening. Usianya masih muda, masih waktu itu seusia saya 40-an. Saya takut sekali, anak-anak juga masih kecil. Lalu saya berdoa banyak dan minta doa dari banyak orang. Dan ketika akhirnya diperiksa, dikatakan, oh ini nggak apa-apa, semua baik setelah diobservasi. Waktu itu betul-betul saya sadar bahwa, oh iya, kalau saya itu sehat adalah untuk melayani-Mu Tuhan. Saya mempersembahkan waktu saya, hidup saya untuk melayani Engkau tanpa banyak komplain, tanpa banyak mengeluh. Dan tidak menolak pelayanan kecuali suami saya tidak mengizinkan. Nah, itu waktu itu, dan kemudian saya ada sukacita dan saya lebih ringan di dalam melanjutkan pelayanan-pelayanan selanjutnya. Nah, jadi kalau kita kan minta umur panjang ya. Nah, kalau kita minta umur panjang, berarti kita juga perlu siap untuk perjalanan panjang di dalam perjuangan kita sampai mati untuk tetap setia. Jangan takut bahwa ujian ini yang menghasilkan buah-buah roh, ketekunan, kekuatan rohani. Dan pencobaan itu tidak akan melampaui kemampuan kita. Serta berdoa. Yohanes Salib mengatakan, setiap jiwa perlu tahu bahwa walaupun Tuhan tidak menjawab doa kita segera, tapi kalau kita tidak pernah berhenti berdoa, maka Dia tidak akan pernah gagal menjawab doa kita pada saat yang tepat. Berdoa ini menjadi kekuatan kita sebagai pewarta, karena melalui doa itu banyak kali kita diubah lewat pembacaan sabda Tuhan. Sebagai akhir dari sharing saya ingin menyampaikan satu kesaksian. Saya ini orang yang ambisius. Jadi ketika mulai SMP, SMA, kuliah, saya tuh pengen sekali untuk menjadi wanita karir yang sukses, di kota besar, di gedung yang bagus, pakaian yang bonafit, ya minimal seperti ini gitu ya. Bekerja sebagai wanita karir hebat, ya minimal CEO atau mungkin pokoknya level manajer ke atas yang berpunya prestasi. Buat saya, prestasi orang, pengakuan orang itulah segala-galanya. Sehingga saya menginvestasikan waktu saya SMP, SMA, kuliah itu dengan banyak organisasi dan juga prestasi akademik yang bagus. Supaya nanti, saya pikir kelak ketika saya berkarir, saya bisa sukses. Nah, pada waktu kuliah saya berpacaran dengan suami, dan suami saya memang usianya lebih 10 tahun lebih tua daripada saya dan mengajak segera menikah. Ya waktu itu saya menikah, saya pikir ya udah nanti setelah menikah saya kuliah lagi S2 dan kemudian saya akan bekerja, saya pikir, atau mengajar. Pada waktu itu setelah menikah saya bilang suami mau kuliah lagi S2, tapi suami tidak mengizinkan. Saya tetap ngotot untuk minta kuliah. Tapi suami tidak mengizinkan sehingga kami banyak konflik dalam perkawinan. Inilah yang tadi saya katakan ya, bahwa konflik banyak sekali dan saya sering banting pintu, marah ya sama suami karena tidak diizinkan kuliah lagi. Pada waktu itu saya merasa ya udah, hidup saya itu udah selesai karena saya nggak bisa meraih ambisi atau cita-cita saya sebagai wanita karir. Tapi karena saya ngotot terus, akhirnya suami mengizinkan juga. Saya mengambil formulir untuk mengambil S2 dan ketika saya mau memasukkan formulir itu saya tahu saya hamil gitu, dan saya pikir ya udahlah, daripada saya cuti melahirkan saya nanti ketinggalan, saya nggak mau ketinggalan. Nah, setelah anak saya usia 6 bulan waktu itu saya mau kuliah lagi. Sama, ketika saya mau memasukkan formulir, bukan saya hamil lagi, tetapi kemudian ada waktu itu seorang imam datang, waktu itu imam teman kami, sahabat kami waktu saya tim choice sebelum menikah. Dan imam itu cerita, waktu saya mengatakan saya mau kuliah lagi, dia cerita, wah dia punya teman, anaknya masih kecil-kecil. Ketika dia kuliah lagi itu stres banget katanya gitu. Wah, pastor itu pulang, saya itu betul-betul kecil hati dan marah sama Tuhan. Saya masuk kamar, masa sih Tuhan, saya ini mau kuliah aja kok nggak bisa-bisa gitu. Nah, pada waktu itu di dalam saat yang sangat terpuruk dan saya merasa betul-betul down, saya buka sabda Tuhan. Ya memang waktu itu saya udah tiap hari baca sabda Tuhan ya. Kalau saya berdoa juga dengan sabda Tuhan, kadang-kadang menulis doa-doa saya di dalam satu buku.
Dan pada waktu itu saya betul-betul marah, dan pas saya buka, apa yang saya buka itu dari 1 Korintus sampai 2. Carilah hikmat yang dari Tuhan, karena hikmat manusia itu sia-sia. Itu yang intinya yang saya baca. Benar-benar sabda Tuhan ini bisa mengubah orientasi hidup saya, yang tadinya mencari pengakuan manusia, bahwa saya ini hebat, saya ini baik, ya, menjadi berubah 180 derajat, menyadari bahwa panggilan hidup saya itu adalah untuk melakukan kehendak-Nya melalui keluarga dan sesama. Pada waktu itulah saya menyadari, oh ya Tuhan, aku mau hidup untuk melakukan kehendak-Mu. Nah, waktu itu dekat rumah saya kan ada Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Saksana. Tempatnya para frater untuk sekolah menjadi imam. Dan juga menerima awam kalau mau kuliah. Saya bilang sama suami, boleh nggak saya kuliah di situ? Ternyata suami saya mengizinkan. Jadi ketika saya udah menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu jalan-jalan yang lain itu dibukakan juga. Suami saya juga mengizinkan. Dan saya jadinya kuliah di situ, ngambil kitab suci teologi tahun 98 ya. Hingga saat ini saya ngambil S3 juga di STFT Widya Saksana Malang untuk doktor teologi. Karena suami saya yang mensupport. Nah, jadi pada waktu itu saya menyadari Tuhan akan memberikan kepada kita apapun yang kita kehendaki ketika itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya bersyukur sekali bahwa sabda Tuhan itu menyelamatkan perkawinan saya, menyelamatkan saya, sehingga saya mengenal apa panggilan hidup saya. Dan kalau sekarang saya ditanya, kamu masih mau berkarir atau kamu mau melayani? Walaupun tanpa upah. Jelas saya katakan, disinilah saya mengalami sukacita untuk melayani Tuhan dengan apa yang saya miliki, dengan apa yang Tuhan percayakan kepada saya. Saya menutup sesi ini dengan satu quote dari Santa Teresa Lisieux bahwa keinginan yang tidak terbatas itulah kekayaan kita. Kalau kita ingin menjadi kudus, kita ingin untuk menjadi pewarta atau fasilitator yang sungguh-sungguh berdampak, yang sungguh-sungguh menghasilkan buah-buah yang manis bagi kehidupan kita dan lingkungan di sekitar kita, maka Tuhan akan memberikannya kepada kita. Sebab itulah yang juga Tuhan inginkan, bahwa kita berbuah bagi kerajaan Allah.